Sholat niku perintah Allah ada dua macam. Wonten Al-Quran dipun jelasaken hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini masih gandeng antara syariat dengan agama. Itu dalilnya dalam satu ayat hafidhu alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ngreksa sira alas sholawati ing atase salat 5 waktu. Ngreksa salat 5 waktu artinya ketika kita melakukan sholat, ya lakukan sesuai dengan syariatnya sholat, lakukan dengan hakikatnya sholat. Wassolatil wusta, dan sholat tengah-tengah. Sholat tengah-tengah kalau mundut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, ugi wonten kitab Sirrul Asrar, bahwa sholat tengah-tengah itu sholat hati. Kalau sholawatil khamsi itu ada waktunya. Sholatnya 5 waktu, masing-masing waktu ada jam sekian sampai jam sekian, zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian sampai jam sekian, maghrib jam sekian sampai jam sekian, isya sampai subuh jam sekian. Itu ada aturan waktu dan harus kita lakukan sesuai dengan waktu. Sholat wusta itu sholatnya hati. Itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu namanya sholat thariqah. Menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Futuhul Ghaib itu sholatnya hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sholatnya hati, sholatnya thariqah. Kalau Syekh Fakhruddin itu sholatnya hakikat, hampir sama. Artinya para rawuh ketika sholat 5 waktu ada 2 dimensi, syariat dan hakikat. Ketika selesai sholat, ya tetap kita sholat, tapi hati kita bentuknya apa? Mudawamatu zikrillah, langgeng ilinge, langgeng zikire marang Gusti Allah. Ini tidak mengenal waktu. Jadi sholawatil khamsi itu sholat sesuai dengan rukun-rukun anggota tubuh lahiriah yang dilakukan dengan gerak jasmani seperti berdiri, sendaka, rukuk, sujud, duduk, ada suaranya, melafalkan doa. Sholat thariqah niku sholatnya hati. Sholat ini berlangsung selama-lamanya.
Mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat bahwa sholatil wusta adalah sholatnya hati? Karena wusta artinya tengah, hati itu berada di tengah. Itu alasan Syekh Abdul Qadir Jailani menafsiri wassolatil wusta itu sholatnya hati. Bisa panjenengan baca di kitab Sirul Asrar. Apakah di dalam sholat yang dimensi syariat kita tadi harus ada apa? Harus ada sholatnya hati? Wajib. Tadi hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Ketika sholat kita ini kok gak khudur, kok gak ikhlas, maka sholat kita tidak diterima. Jadi hubungannya, kalau sholat syariat itu sah apa tidak, sholat hakikat itu sholat kita ini diterima apa tidak. Keranten kula jenengan niki mboten sumerap sholat niki diterima napa mboten? Ya kita optimis, kita husnudzon bahwa sholat kita diterima. Termasuk zikir. Ketika kita zikir, bukan hanya sekedar lesan kita la ilaha illallah atau lesan kita Allah Allah, tetapi hati kita harus khudur. Ketika lisan kita la ilallah, bukan hati kita ngikuti la ilallah, bukan, tapi hati kita ini khudur. Kita merasakan musyahadah, kita merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Tetapi lega iso ngoten gak leren. Dawuh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari tanggane syarah hikam, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Janganlah kalian meninggalkan zikir ketika Anda zikir, hati Anda tidak bisa hudur di dalam zikir itu. Jadi kita panjenengan zikir kok gak iso hudur, ojo leren zikir. Karena zikir yang tidak bisa hudur itu masih lebih bagus daripada tidak berzikir. Barangkali ketika kita zikir tidak bisa hudur, lama-lama kalau itu istiqomah, Allah akan memberikan hidayah kepada kita sehingga zikir kita bisa hudur. Kalau saya analogikan, ya janganlah kita tinggalkan sholat, walaupun sholat kita tidak bisa putus, itu lebih bagus daripada tidak sholat. Barangkali ketika sholat kita istiqomah, lama-lama kita akan mendapatkan hidayah sehingga sholat kita bisa putus. Dawe Syekh, orang khalwat kok belum bisa khudur betul-betul di dalam khalwatnya. Jangan tinggalkan, karena barangkali ketika kita lakukan itu ada hidayah dari